Jadi tentang kondisi Kota Manado sekarang ini dengan cuaca yang tidak menentu. Kondisi Manado ini hujan, intensitas hujan datang berfluktuasi. Ada sedang, ada rendah, bahkan ada tinggi. Jadi kita pun tidak bisa memprediksi itu. Adapun demikian, konsekuensinya bagi masyarakat Kota Manado itu sangat tinggi. Setiap bahkan di saat hujan dengan intensitas tinggi, sudah pasti masyarakat Kota Manado itu menderita, terutama yang berada di daerah-daerah genangan air. Memang sedikit dilema dengan kondisi yang ada. Dilemanya karena pasca pemerintahan baru dilantik bulan Mei kemarin tanggal 10, anggaran telah diketuk dari sebelum pemerintahan baru ini. Artinya keuangan yang ada belum bisa diatur oleh pemerintahan yang baru. Jadi memang dilemanya di situ, tentang kondisi yang ada, kemudian penggunaan anggaran yang harus berbarengan dengan kondisi Kota Manado tentang banjir yang dimaksud. Jadi memang dilemanya adalah mengantisipasi banjir dengan tidak ada anggaran. Nah, ada perubahan anggaran yang akan dibahas oleh Legislatif Kota Manado. Itu akan terjadi bulan Juli ini atau Agustus bulan depan. Kemudian baru pemerintah Kota Manado bisa sedikit bernafas segar untuk menata, mengatur tentang permasalahan-permasalahan yang ada di Kota Manado, termasuk banjir, genangan-genangan lokal, dan pohon-pohon besar yang sudah sangat mengancam jiwa masyarakat Kota Manado. Adapun demikian, dengan kondisi yang ada, sistem yang ada di pemerintahan Kota Manado itu telah terbentuk di zaman pemerintahan sebelumnya, yaitu tim gorong-gorong ini tugasnya adalah mengantisipasi segala dinamika yang ada di setiap kecamatan, baik itu drainase, pohon-pohon yang ada. Cuman tim gorong-gorong ini harus dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai di tim gorong-gorong ini hanya beberapa kecamatan. Kita pernah berkoordinasi dengan teman sesama lembaga yang membidangi pemerintahan Komisi 1 waktu periode lalu, yang mana setiap tim gorong-gorong ada anggarannya, kalau tidak salah setiap APBD itu 150 juta untuk tim gorong-gorong. Anehnya bagi saya, satu ketika saya berkoordinasi dengan salah satu wilayah kecamatan, dalam hal ini Kecamatan Malayang, tentang pengerukan drainase dikarenakan hujan intensitas sedang pun udah tergenang air setinggi lutut orang dewasa. Yang anehnya, jawaban dari Pak Camat Malayang dalam hal ini, Pak, kami tidak mempunyai skop dengan cangkul. Artinya fasilitas penunjang untuk tim gorong-gorong berarti minim. Sekalipun informasi yang saya katakan tadi, ada fasilitas yang memadai yang dipersiapkan oleh pemerintah waktu itu. Tapi sekarang fasilitasnya itu sudah minim. Sehingga menurut kami, Lembaga DPRD Komisi 3 Kota Manado mengharapkan sambil menunggu perubahan yang ada, fungsikan tim gorong-gorong yang ada di setiap kecamatan untuk pemangkasan pohon karena sudah menyangkut nyawa manusia. Kemudian normalisasi. Tim gorong-gorong itu bisa bekerja menormalisasi drainase-drainase yang ada di setiap kecamatan, sehingga meminimalisir tentang genangan-genangan lokal yang terjadi di setiap intensitas hujan sedang ataupun intensitas hujan tinggi. Jadi kami lembaga DPRD menganjurkan, memberi masukan kepada pemerintah Kota Manado untuk mengaktifkan tim gorong-gorong yang ada di setiap kecamatan untuk meminimalisir segala sesuatu. Yang paling urgent sekarang adalah genangan-genangan lokal, karena
genangan lokal ini bukan saja terjadi di daerah-daerah rendah, bahkan negeri di atas awan yang saya katakan itu terjadi genangan lokal. Karena apa? Fakta bukti punya kita sering buat di media sosial, tersumbatnya drainase yang ada di Kota Manado dikarenakan terbentuknya sedimentasi. Sedimentasi ini adalah faktor alam, terjadi pengendapan tentang air, debu, bahkan lumpur. Setelah sekian lama tidak pernah disentuh, akan terjadi bebatuan. Nah, inilah yang terjadi di drainase Kota Manado, sehingga drainase Kota Manado hampir seluruh kita lihat 70% sudah tersumbat. Adapun 30% yang berfungsi itu sedimentasinya tetap ada. Jadi ketinggian penyumbatan ada kurang lebih 50% sampai 60%. Jadi harapan kita pemerintah Kota Manado ada 2 poin tentang yang urgent adalah drainase dan pohon-pohon yang sudah tidak mempunyai nilai estetika yang sudah sangat membahayakan penduduk Kota Manado. Setiap hujan pohon ini mengancam nyawa masyarakat. Setiap hujan drainase ini mengancam jiwa masyarakat Kota Manado. Harapan kita ini difokuskan. Karena anggaran belum ada, tunggu perubahan, tetapi maksimalkan tim gorong-gorong yang ada di setiap kecamatan yang ada di Kota Manado. Setiap kecamatan itu banyak personil gorong-gorong. Saya pernah bergerakan tim gorong-gorong yang ada di Kecamatan Paldua, Kecamatan Singkil, separuh kecamatan yang ada di Kota Manado pernah saya gerakan bareng ini. Mudah-mudahan pemerintah kota bisa bersinergi dengan kita. Informasi yang kami sampaikan ini untuk supaya Manado bisa ada perubahan ke depan. Jadi tidak ada tali akar pun jadi. Jadi maksud kita sambil menunggu perubahan anggaran yang akan dibahas oleh kami sebagai lembaga, kita gunakan tim gorong-gorong yang ada di Kota Manado di setiap kecamatan. Jadi memang selain drainase, saya mengatakan tentang cara akibat, mengantisipasi akibat yang ada. Jadi tentang penyebab itu ada beberapa faktor. Penyebabnya salah satu faktor adalah faktor manusia, faktor kitanya sendiri. Jadi anjuran kami sebagai lembaga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan, jangan sembarang membuang sampah. Itu poin pertama. Poin kedua, pekerjaan-pekerjaan yang ada di Kota Manado, terutama tentang pematangan lahan. Tentang pematangan lahan itu mempunyai kajian dan dikeluarkan oleh rekomendasinya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Pertanyaan kita, apakah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lingkungan Hidup berdasarkan kajian yang ada? Pertanyaannya di situ. Harapan kita semoga rekomendasi yang saya maksudkan, kajian yang saya maksudkan adalah benar-benar kajian yang profesional. Karena pekerjaan yang ada tentang pematangan lahan yang ada di Kota Manado, kalau dikerjakan berdasarkan kajian yang ada, pasti efek samping efek buruknya bisa kita minimalisir. Jadi dua faktor itu yang sebenarnya potensi ya, sehingga terjadinya banjir yang ada sekarang. Jadi sangat tinggi sebenarnya, sangat tinggi andil masyarakat di situ. Ini sebenarnya faktor ini adalah kelalaian pemerintah juga. Pemerintah normalnya pemerintah sebelumnya, karena data yang ada pada kita tentang pembuangan sampah ini, dulunya bentor-bentor ini ada jumlahnya kurang lebih 504 unit. Setiap lingkungan yang ada di Kota Manado ada 1 unit. Bentor ini menjemput sampah-sampah yang ada di rumah-rumah, sehingga masyarakat di waktu itu yang dulunya membawa sampahnya, ada TPSS, tempat pembuangan sampah sementara di pojok-pojok gang. TPSS itu dialihfungsikan sebagai taman kota sekarang, dikarenakan sudah ada bentor. Nah sekarang bentornya ini udah hilang, 70% hilang, yang beroperasi kurang 30%. Artinya sampah yang ada, yang biasanya kebiasaan masyarakat menaruh di depan rumah, di samping drainase, ini masih ada, tetap mereka taruh karena harapan mereka ada yang menjemput. Nah, dengan minimnya fasilitas mobilisasi
bentor ini yang sudah rusak 70%, sehingga tidak maksimal pengangkutan sampah penjemputan di rumah-rumah. Walhasil ada hujan sedikit, sampah yang ditaruh di depan rumah itu jatuh ke dalam drainase, masuk ke dalam. Jadi artinya tentang sampah dibuang sembarangan juga faktornya ada, tetapi dikarenakan sistem yang ada. Kita pemerintah tidak mengantisipasi kekurangan bentor, tetapi tidak dicarikan alternatif lain seperti pengadaan lagi barang mobilisasinya atau TPSS diaktifkan kembali. Kemudian tentang pematangan lahan. Pematangan lahan ini dulunya sepengetahuan saya, pematangan lahan yang dimaksud ada kajian, tetapi Dinas Lingkungan Hidup seringkali mengeluarkan rekomendasi hanya berdasarkan copy paste. Kajian-kajian yang ada yang seharusnya dikaji oleh tim independen, dalam hal ini konsultan, sudah tidak dipakai lagi. Mereka copy paste dari izin yang lama. Jadi sudah ada formnya, tinggal dirubah-rubah nama, dibuatlah rekomendasi. Dan kajian yang ada dia cuma pakai yang lalu punya, tanggalnya diganti, nama-namanya diganti. Ya, inilah yang kejadian di DLH Kota Manado. Harapan kita ini robah ini, karena faktanya konsekuensinya sekarang yang kita rasakan. Tidak disiplinnya kita berwarga negara yang baik, sehingga kerancuan yang ada imbasnya masyarakat yang menderita. Jadi harapan kita ke depan tentang pematangan lahan yang ada di Kota Manado, kita pemerintah harus mengapresiasi para pengembang pengusaha. Kota Manado kota yang berkembang, butuh pengusaha, tetapi adapun demikian kita arahkan dengan mengikuti aturan-aturan atau regulasi-regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah kota. Ke depan kita harus berubah. Paradigma lama ini ditinggalkan karena sudah jenuh masyarakat dengan sistem tata kelola pemerintahan yang amburadul, bisa dikatakan demikian. Jadi ke depan marilah kita sama-sama bersinergi. Kami lembaga legislatif, lembaga penyeimbang, kami memberi informasi, memberi masukan, bukan kami mencari kesalahan-kesalahan. Kesannya memang kelihatan kesalahan, tetapi ujungnya adalah ingin perubahan. Semoga kita ke depan nanti akan berada di titik nadi, dalam artian kita akan berubah. Karena kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Mudah-mudahan demikian.